Yuk, mic-nya mana? Yuk, nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama Wanto dari Demak Pak Haji. ya, sehari-harinya apa? Kuliah harian lepas Pak Haji di sawah. Kalau harian lepas tuh bayarnya harian, mingguan, bulanan. Harian Hariannya berapa? setengah hari 100.000. Setengah hari. 100.000. Kalau sampai sore, 150. ngerjainnya apa aja? Ya nyangkul-nyangkul itu apa namanya di sawah itu. Bikin galengan, bikin petakan gitu. Biasa nanam padi, nanam. Nanam padi. Terus maksain ke RDI apa hajatnya? Pengen riado Pak Haji biar pikiran tenang. Iya. Riado bisa ngerjain apa di sini? Ya barangkali biasanya biasanya nomah itu buat aja apa dipetakan sawah-sawah gitu. Oh iya. Iya. Boleh. Iya. Ya di kebun-kebun ngebersihin gitu. Kalau ngawinin sapi bisa? Nah, enggak udah gak kuat Pak Haji. Udah enggak kuat. Jangan berdiri, pakai bangku. Oh gitu. Enggak udah berdiri Pak Haji. Nggak ngacang? Udah enggak berdiri. Udah nggak ngacang? Enggak. Emang umur berapa? 57. Kebanyakan kerja berat Pak Haji. Gampang bisa. Mau gak alat kelaminnya keras? Dikerasin sama apa? Mau? Ya mau aja Pak Haji. Enggak ada lawannya gimana? Ada lawannya Pak, susah juga. Kambing, Be. Yang penting keras aja dulu gimana? Oh gitu. Nah bagaimana Pak Haji kalau keras terus? Nggak bisa ini jalan dong. Yang penting keras dulu mau gak? Mau. Nanti Haji Marco beliin air keras. Oh gitu. Oh Haji. Ya udah ntar diajarin ya. Iya. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Sahabudin dari Malaysia. Ya. Misalnya apa sehari-hari? Kerjanya di sini terus selama 2 bulan lebih Pak Haji. Gimana? Di RDI ini. Oh di RDIY. Ngerjain apa? Saya kan pernah privat 10 juta Pak Haji. Iya, di sini ngerjain apa selama 2 bulan? Ibadah Pak Haji. Hah? Ibadah. Oh ibadah. Oh ya. Ada lagi yang mau diobrolin? Ya selama 2 bulan ini Pak Haji. Hajat saya itu belum terkabul. Yang Bos, belum pernah tamu RDI hajatnya nggak terkabul. Elunya berharap. Jangan berharap. Masa lo kalah sama Mbak Rati? Mbak Rati dia di rumah ngerjainnya. Bisa cair 2 kali. Besar-besar lagi. Ini yang terakhir cair 400 miliar. Besok kita berangkatin di umroh. Tanggal 14 Oktober bersama anak-anak yatim. Masa lu enggak? Lu enggak boleh berharap bos. Lu berharap kapan hajat gue terkabul? Ibadah gue kurang apa ya? Enggak ada kurang. Udah aja terus berbuat. Bos, kan udah diajarin di RDI ya. Mau ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, atau mau riado ekstrim, kerja keras. Lu jangan kalah orang Cina. Tahu orang Cina? Dari negara Cina dia merantau ke Indonesia. Nyangsang dia di Pulau Batam. Nyangsang dia di Pulau Kalimantan. Nyangsang di Pulau Sumatera. Kalau suruh ibadah, ibadahnya apa? Kalau suruh sedekah, emang punya duit? Apa yang dilakukan orang Cina di perantauan di Kalimantan, di Bangka Belitung, di Sumatera? Kerja keras. Ibaratnya kalau di situlah dia riado lah, bekerja keras. Sekarang jadi apa dia? Konglomerat. Semuanya jadi konglomerat. Kita orang Indonesia yang males-malesan, yang kerjanya komen sifat 18. Orang Cina nggak ada sifat 18 bos, lo liatin. Dia jam 00, padahal agamanya bukan Islam loh bos. Lo lihat di Pantai Indah Kapuk, di PIK, dagang kue subuh. Lo datang ke Proyek Senen, dagang kue subuh.
Hidupnya kaya raya. Orang Indonesia tidur. Kalau disuruh bangun jam 00 protes. Nggak boleh. Jadi nggak boleh berharap. Cuman satu aja loh, rubah aja nggak boleh berharap. Kedua, ucapan adalah doa. Kita suka ngomong gini, iya nih pemerintah sekarang nih anggarannya dibatasin. Loh. Nggak boleh begitu. Justru dengan pemerintah sekarang banyak yang diuntungin. Siapa? Itu menteri-menteri yang ditunjuk kan diuntungin. Coba kalau pemerintah yang dulu, dia nggak ditunjuk jadi menteri. Zaman dulu COVID, kita sedih. Kita yang sedih. Tapi yang untung siapa? Pemerintah. Farmasi, pemerintah, perusahaan masker. Sekarang laku gak perusahaan masker? Nggak laku. Wisma Atlet penuh. Dagang apa coba di sono? Cuman air minum doang. Kaya raya. Jadi lu nggak boleh ngelihat negatif, bos. Kita nih kalau ngelihat negatif, aduh zaman sekarang zaman susah. Mana nggak ada yang susah. Sukses kok kaya raya nggak ada susah. Dulu 98. Kerusuhan Mei 98. Mana? Banyak yang diuntungin. Nggak. Jadi tenang aja. Jadi lu kacamatanya mesti ngelihatnya positif, bos. Kayak sekarang nih misalkan Menteri Keuangan diganti. Sedih. Tapi yang seneng siapa? Menteri Keuangan yang sekarang, iya betul? Yang baru. Asik dengan menterinya dilengserin gue jadi menteri. Lo tinggal ngeliat kacamatanya aja. Kacamatanya yang positif, jangan yang negatif. Menteri Pemuda dan Olahraga dicopot. Menteri BUMN ganti jadi Menteri Olahraga. Ada yang sedih, ada yang seneng. Lo tinggal ngeliat kacamatanya aja. Kalau kita kan selalu ngelihatnya, aduh, apa ya? Isinya yang 18 ngeluh. Janganlah bos. Jangan. Nggak boleh, gue nggak mau. Harus gembira. Ngeluhnya itu Pak Haji kena istri. Pegang belum mic-nya, bisa pegang mic-nya. pulang sini. Hah? Kena istri saya yang saya panggil-panggil belum sampai di sini Pak Haji. Yang Gimana? jadi ngeluhnya itu. Gimana? Istri saya yang saya panggil dari sini tak bisa pulang sampai sekarang itu yang buat saya ngeluh Pak Haji. Istrinya kenapa? Kan dulu pernah saya tanyakan sama Pak Haji waktu privat tuh. Kan dia ada masalah di Malaysia. Jadi saya panggil datang ke sini tidak ada kedampakan gitu. Karena lo manggilnya berharap, bos. Jangan berharap. Prabowo ijab sama Allah, diaminin, berharap jadi wakil presiden. Jadi gak? Nggak jadi. Ijab lagi sama Allah, diaminin, mau jadi presiden sama Hatta Rajasa. Jadi gak? Nggak jadi. Ijab lagi sama Allah, diaminin, jadi presiden sama Sandiaga Uno. Jadi gak? Nggak jadi. Ijab lagi, jadi presiden sama Gibran, diaminin. Jadi gak? Jadi karena dia udah gagal lagi. Udahlah. Yang penting gue pasti jadi. Tapi gak berharap pasti. Jadi gak? Jadi. Bos, dengan pemerintahan sekarang, banyak yang diuntungin, banyak juga yang dirugiin. Lo masuk kelas yang diuntungin, jangan masuk ke larut ke orang yang dirugiin. Karena ucapan adalah doa. Janganlah bos. Kita bersyukur dengan presiden yang sekarang. Ekonomi jadi bagus, ekonomi meningkat. Apaan Ji ekonomi gue jelek? Lalu yang ngomong jelek ya lu doang yang jelek. Gue memang enggak. Begitu bos. Jadi lo karena lo nya di sini hati lo dibersihin. Hati lo kan kotor. Kotor dalam arti apa Pak Haji? Berharap dari sifat 18 kan masih ada di lo. Kalau aja lo 18 nggak ada, lo udah melejit bos. Banyak tamu RDI yang udah pada kaya, yang udah pada terkabul, yang cair ratusan miliar, mana? Nggak bakal balik lagi. Nggak balik karena sibuk bos. Nanti kalau dia nyungsep pasti balik. Oh gitu Pak Haji? Ya kan gue ijapin. Pasti nyungsep, nggak mungkin nggak nyungsep bos. Lalu juga begitu. Pasti gue kaya raya, pasti gue terkabul, pasti gitu dulu. Tapi kalau lo kan enggak.
Hari demi hari berharap. Sholat iya. Ijab iya. Tapi berharap iya. Berarti min kali plus dong. Harus apa? Min kali min plus. Udah lo ibadah tapi minus, nggak berharap. Ibadah minus tapi nggak berharap. Ibadah tapi minus. Tapi kalau lo ibadah berharap. Ibadah berharap. Min kali plus. Jawabnya apa? Min. Harus apa? Min kali min lah. Min kali min plus. Jadi hasilnya ada. Coba lo lakuin itu dulu, bos. Oke? Karena sekarang di sini lagi kepepet masalah untuk ekonominya, untuk bayar kontrak rumah juga di sini kita sudah tak ada jalan. Dulu kan waktu privatnya itu sedekah es krim untuk isi nomor rekening dan isi dompet semua. Bos, Jadi lo sekarang harusnya di tempat kontrakan lo tempelin alat kelamin lo di tembok. saya kan Pasti dulu saya Pak Haji punya- kan Pak Haji suruh saya dulu duduk di sini di atas suatu bulan sampai tergobol. Tapi saya disuruh keluar. Jadi saya keluar dari kontrak sedangkan saya tidak ada duit. Gitu Pak Haji. Jadi saya keluar sekarang pun nah cari kontrak mana sedangkan sekarang saya ini duit tidak ada sama sekali dengan saya. Gitu. Sekarang kalau lo duit nggak megang, itu udah seizin Allah belum? Ya memang izin Allah Pak Haji. Hah? Memang izin Allah. Yang kita tidak bisa pegang duit itu kan kena Udah seizin Allah belum kalau lo nggak pegang duit? atas izin Allah. Atas izin Allah, tenang aja, lo jangan menderita. Kalau menderita ya nggak bisa lah, bos. Iya makanya sekarang ini kan sudah masa kontrakan di luar sudah habis. Jadi Lo kita tinggal tidur aja di situ di masjid. takutnya kan kita di dalam dua hari sudah diusir, takutnya gitu Pak Haji. Jadi Ya kita, lo sambil nanti merendah di Allah, pasti Allah kasih jalannya. Nggak mungkin. Haji Maroko juga dulu kan gigih, bos. Meraktekin. Lo juga mesti gigih, nggak boleh berharap. Kalau berharap 10 tahun di sini juga lo nggak bakal terkabul, bos. Kan berharap. Janganlah. Lepasin semua atribut lo. Lo hanya minta sama Allah. Keikhlasannya itu aja. Paksain. Oke? pasti. Yuk, sebelah. Yuk. Ayo, nggak apa-apa. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Aji Setiawan dari Parung Depok. Ya. Saya mau ini Pak Haji, mau apa? Minta yang untuk yang foto itu buat ditaruh di freezer gitu gimana Pak Haji maksudnya? Maksudnya? Kalau foto orang yang saya mau ini gitu kan saya Lo dihina. hajatnya apa kan gue nggak tahu. Saya dihina nih, direndahkan sama orang. Bos, semua orang kalau nggak punya duit dihinakan lah. Dia nggak punya duit aja diusir dari kontrakan. Begitu juga gue nggak punya duit, ditendang. Habis sekarang gue punya duit, kayak tadi gue privat di Hotel Aston 100 juta, ada 11 orang. Alhamdulillah. Emang begitu, bos. Coba kalau 100 juta gue taruh di ruangan sini, ya nggak elok lah. Di Aston lah, bos. Di Hotel Borobudur, di Grand Hyatt, tadi gue di Aston 11 orang. Pak Haji, Nah, kalau kita nggak punya uang ditendang, kalau kita banyak uang disayang. memang begitu, bos. Lo mesti akuin itu dulu. Kalau nggak itu lo nggak terpuruk. Kayak tadi Pak Haji, kita nih 11 orang Pak Haji. Mau privat. Sedekah berapa lu? 100 juta di Aston. Eksklusif kita ngobrol. Dari pagi sampai malam nggak apa-apa. Hotel. Kenapa nggak di RD Pak Haji? Lah ngapain? Sono aja. Kalau di sini yang 10 juta sama yang nih kayak gini-gini gitu. Kok Pak Haji eksklusif? Ya iyalah, bos. Ngomong juga enak, kita sambil makan. Kalau di sini makannya sambil kacang, bos. Tuh kacang. Kacang. Kayak burung. Sama sayur asem. Makanya gue ngeliat muka lo asem-asem aja. Bayangin. Masa privat dikasih kacang, udah gitu pakai piring lagi. Aduh. Hah? Iya. Sayurnya sih tadi pagi, cuman tadi pakai rendeman celana dalam.
ibu yatim. Jadi tadi gue giniin, loh kok ini ada bulunya? Ya, ibu yatim. Bos, makanya lo coba sepakat. Tadi rata-rata tamu gue bos, yang tadi cair rata-rata pada 100 miliar bos. Itu gue tanya, nggak pernah secuil acan pun dari bangun tidur sampai mau tidur ngeluh. Kita kan ngeluh. Sekecil apapun nggak boleh ngeluh bos. Lu ngeluh. Duh gimana nih besok makan. Aduh gimana nih. Kata Allah, lu goblok lu. Udah dikasih kenikmatan napas gratis. Jalan kaki gratis. Kasarnya kita ngelihat gratis, denger gratis. Mana syukurnya, mana? Kan gue udah syukur, kurang banyak. Orang kita lagi downgrade kok. Lalu banyak syukur aja bos. Banyak syukur, terima kasih Allah, terima kasih. Pasti minggu depan atau besok pasti. Gitu. Bos, penderitaan lo gak separah Haji Marco bos yang 7 bulan. Dia sampai naik ojek goib bos. Naik ojek, bapaknya anak yatim. Dia naik, kami ketemu tuh. Kalau zaman sekarang namanya kuntilanak kali. Genderuwo. Gitu. Kalau kuntilanak kan cewek. Oh iya. Kalau cowok genderuwo. Jadi lu tanya dia, ada anak yatim namanya Nunung, Ya. bapaknya supir ojek, mati ke amit yang baik, mati kelindes truk Cinang neng. Cinangneng. Dia jadi ojek, dia naik ojek ya dia. Iya, Lu Bang. belum ketemu bos di sini. Emang banyak Pak Haji? Banyak lah. Tapi ngapain nakutin lu? Orang susah. Tadi ajarin. Yuk sebelahnya. Ya, masih Pak Haji. Yuk sebelahnya. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Suartono dari Pekanbaru. Mungkin ini sama juga ya karena saya sudah 2 bulan di sini. Mungkin hajat kami belum Allah ijabah. Ya pengennya saya karena Lu berbuat bos. Ya insya Allah Pak Haji. Ya, Kalau nggak pengennya- berbuat nggak bisa bos. Ya. Kalau gratisan nggak ada, gratisan berbuat bos. Haji Marco juga begitu berbuat. Iya. 7 bulan dia, jangan bilang Pak Haji saya udah 2 bulan di sini tapi saya belum terkabul. Nggak mungkin bos, sampai kiamat juga nggak mungkin terkabul. Kenapa? Isi hati lo cuma ngeluh, berbuat bos. Kayak kemarin tuh bapak-bapak yang dari Banyuwangi makanin bebek selama sebulan. Pulang dia langsung terkabul, ada aja jalannya. Berbuat bos. Berbuat. Lo mau berbuat apa? Nyusun sandalnya anak yatim yang berantakan, berbuat. Nyapu, berbuat. Ngawinin kuda, berbuat. Bantuin apa, berbuat. Nyupir odong-odong, berbuat. Kalau anak yatim pas hari Sabtu wisata. Kalau cuma jadi penonton sampai kiamat gak bakal terkabul bos. Kenapa? Beda bos sama orang Cina. Orang Cina lo lihat tuh. Walaupun dia udah kaya, tinggalnya di ASMK Pasar Pagi Lama Dagang. Makannya masih pakai piring kaleng. Dan bubur. Bubur. Kalau kita kan enggak, kalau nggak makan nasi sama soto nggak mau makan. Nggak ada. Berbuat bos. Iya Pak Haji. Ngapain lo di sini 2 bulan kelamaan? Emang lo nggak bosen lihat gue? Gue aja bosen lihat lo. Berbuat, kalau berbuat kan lo nggak bakal ketemu gue. Iya. Hah? Lo lihat deh yang di kandang kuda belakang tuh, yang pada kerja, yang pada riado di kandang kuda kayu belakang. Kan nggak pernah ketemu gue. Yang riado di kandang kuda belakang kayu. Lo lihat yang di kebun, yang riado di kebun, yang ngoret. Apa dia di sini? Tahajud? Enggak, di sono gue suruh di kebun. Lu ngapain lu tahajud di tempat gue? Kebun. Yang di kandang kayu, kalau udah malam jam 8, dikunci pintunya. Apa dia bisa kesini? Nggak bisa lah bos. Udah lu berbuat aja. Itu kan dipotong buat anak yatim. Nah gitu. Yang ngawinin bebek, yang ngawinin sapi, yang ngawinin kuda. Lu lihat yang ngawinin kuda yang malam. Apa dia ketemu gue? Enggak lah. Gue aja bosen lihat dia. Dianya nggak bosen. Gue bosen tahu. Gue bilang. Udah lo di kandang kebo aja. Jadi dia setiap hari yang dilihat cuma alat kelamin kebo mulu betina. Hah? Dia kata dia nggak bosan. Habis dia nggak ketemu istrinya.
Saking kangennya katanya kebonya mau dibikinin celana dalam. Iya. Ya. Ya tambah cantik lah. Berbuat bos. Kata-kata kalau orang cuma sholat nggak ada. Berbuat. Sholat kan udah kewajiban. Ngapain kan sholat udah kewajiban. Gugurin kewajiban. Berbuat bos. Berbuat. Sambil berbuat kita ngomong. Tapi lo gue rawat. Aminin hajat gue ya. Kan ada tuh yang rawat kuda. Mukanya jelek banget. Setiap deketin perempuan gak ada yang mau. Setiap deketin perempuan jijik gak ada yang mau. Nah ini aja Riyado tuh ngurusin kuda. Dirawatlah kudanya, dikerok kuda. Alhamdulillah sekarang istrinya 2. Waduh. Kalah Pak Marco. Yang satu gadis cantiknya luar biasa kayak bintang film. Yang kedua ibu yatim yang paling cantik di sini. Isinya 2. Wow. Kerjanya apa? Itu ngurusin kuda. Mukanya totol-totol, bekas jerawat, patolan, bolong-bolong. Jadi bapak dan ibu berbuat. Bapak dan ibu lihat gak yang ngurusin makanan tuh orang Madura? Yang suka dengerin musik berisik tuh. Karena gila berdua tuh. Kemarin kita periksa di rumah sakit jiwa katanya negatif. Dia sebelumnya apa Pak? Di kandang sapi, bersihin tai sapi. Kita naikin sekarang bersihin makanan buat anak-anak. Gitu sama buat tamu-tamu. Ya kan ada orang Madura yang sama istri. Kan istrinya pernah kegeledak tuh. Udah nggak ada tai sapi, dia lari-lari. Gue bilang jangan, licin. Dia main perosotan. Katanya kayak di Eropa. Goblok. Kegeledak. Jadi berbuat bos. Yuk sebelahnya. Udah saya mah. Oh sudah sini. Yuk. Yang habis. Yuk perempuan. Nggak apa-apa. Ulangi lagi namanya siapa. Betul ganti nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mispan. Mungkin kedua kali ini malam ini pas kebetulan baru ketemu sama Pak Haji kemarin semalam. Jadi Nggak apa-apa. 2 malam ini saya pengen lebih kenal lebih dekat gitu. Boleh Jadi aja sekalian jaring ya. Mau mencari ilmunya. Siapa tahu nanti aja ada barokah. Jadi Pasti, bisa, Bos. bisa ibaratnya bisa privat itu. Pasti. Jadi saya mau nanya sebenarnya. Ini Boleh mungkin nanya apa? Apa yang sudah dikatakan dengan Pak Haji mungkin mentok. Jadi ujungnya ketemu dengan Pak Haji ini. Iya. Jadi pertanyaan apa? Pertanyaan saya ini ada permasalahan yang semalam sudah saya sampaikan. Sebenarnya saya sampaikan lagi karena ada ini Pak Haji Marco biar siapa tahu nanti bisa ngasih solusi. Kemarin dikasih nomor dari Pak Haji cuman saya hubungin belum bisa. Jadi Siapa? terkait dengan barang yang hilang itu Bang, karena masih kreditan jadi agak pusing kepala. Jadi saya suruh bayar tiap bulan 2 juta tapi barangnya enggak ada. Jadi Lo kan, minta ajarin Rina kan udah gua kasih nomornya Rina. tapi belum aktif Pak Haji. Ya udah, lo japri gue dulu. Entar gua langsung ke Rina. Oke. Lo japri gue dulu. Mana HP lo? Japri. Saya Pak Haji yang kehilangan alat kelamin gitu. Japri. Punya HP gak? Ada Pak. Kirim gambar alat kelamin lo. Panjangnya berapa ya? Anda sudah masuk grup itu Pak Haji? Hah? Japri dulu dong. Nama lo nggak? Nama lo siapa? Pak Misban. Ya Japri, halo. Ping. Atau biar gampang gue ingat lo foto alat kelamin lo kirim ke gue. Hilang Pak Haji alat. Hilang. Bu, cariin Bu. Nah udah itu, masuk enggak Pak Haji? Belum. Lagi ping lagi. 8800. Nomor HP kamu? 0821. Belakangnya 3971. Oh iya, bukan ya.
3971. Malah orang lain pada masuk banyak. Coba ping lagi. Kalian ku kirim nomornya. Masuk nggak? Kosong dalam. Biar pasti masuk, lo kirim aja nomor rekening lo deh. Atau nanti gue kirim rekening lo, ntar gue transfer, pasti lo masuk. Mana? Nomor HP gue dikirim ke gue. 08. Tahu gak nomor HP gue? Kamu ada gak nomor HP gue? Ini di grup soalnya Pak Haji. Oh, gombal. Di grup. Coba masukkan. 087. Kembali. Terus 08. Sana Pak Haji. Minta. 087 877 18 16 18. Kata penonton, ngapain jing layanin satu, lama bener berjam. Ayo 087 877 18 16 18. 087 877 18 16 18. Tapi gaduh dia punya Pak Haji wilayah. Hah? Tapi gaduh dia punya wilayah. Kemana tadi nyimpennya sampai? Malah orang lain pada masuk nih banyak banget. 7 877 18 16 18. Juleha penyanyi dangdut masuk. Pak Haji mendingan ngelayanin gue dulu kata dia gitu. Juleha. Juleha masuk duluan malah. Hadir Pak Haji kata Juleha. Masuk gak? Yaudah nanti ya habis privat ya. Yuk ibu apa nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurda Iswati dari Jambi. Ya. Saya di sini sudah sebulan setengah di sini Pak. Saya sudah mengamalkan ilmu RDA ini sudah setahun setengah juga. Pertanyaannya apa? Kaki saya ini sakit Pak. Menyut tiap hari. Apa? Menyut. Oh itu namanya gejala diabetes. Mesti mandi jam 00. Kata dokter saraf terjepit. Iya mandiin jam 00. Obatnya mandi jam 00. Sudah mandi saya jam 00 Pak. Ya terus saja sampai sembuh. Kan udah contohnya tuh. Yang suka bantuin saya. Purinnya 12. Sekarang normal purinnya 7. Sama kayak ibu. Mandi jam 00. Kalau belum sembuh mandi terus. Jadi mandi terus Pak ya. Ada lagi? Yang kedua, saya mendengar Bapak mengatakan kalau kita sudah tua tidak kita mencari uang, tapi uang mengejar kita. Nah, bagaimana solusinya Pak? Itu nggak boleh punya sifat 18. Sudah berusaha mengurangi Pak. Kalau nggak ada pasti masuk duit. Kan tamu banyak yang cair 100 miliar. Apa yang dijalanin? Nggak punya sifat 18. Nah ibu masih ada sifat 18. Percuma Bu di sini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nggak usah Bu, tinggal sifat 18-nya jangan dilanggar. Percuma. Coba ibu lihat yang nyedot karpet di masjid. Udah berapa tahun di sini? 10 tahun. 11 tahun. Berubah nggak nasibnya? Nggak berubah karena dia punya sifat 18 yang nggak dihilangin sama dia. Sampai mati ya begitu aja deh. Ada nggak? Ada. Waktu datang dia kurus. Kurus. Selak sekelingking. Sekarang kayak babi.
Gebuk. Mau dipotong juga kabur-kabur mulu. Karena dia sifat 18-nya nggak hilang. Percuma. 11 tahun lo di sini. Coba ibu lihat. Orang lagi tidur dibangunin. Kasihan kan? Nggak boleh. Harusnya disiram aja pakai ember. Iya, orang lagi tidur di karpet sama dia dibangunin. Ya kaget lah. Disedot sama dia. Itu kan namanya sesama pasien nggak boleh begitu dong ya. Selama 11 tahun begitu tuh dia. Mungkin dia lagi nonton gue kali itu, marah kali ya. Pak Haji gue dibahas. Ya kalau gak begitu nggak ada bahan buat lelucon ya. Gue nyari bahan yang mana? Dia aja udah. Lagi tidur. Ya kan kalau lagi tidur kan dipaku mama dia pagi-pagi. Janganlah, nggak boleh. Kita kan sesama pasien lagi riado di RDA ya. Nggak boleh lah. Bu, kalau riado tuh bukannya kita di RDA sholat, tahajud, terus tidur di masjid. Itu nggak riado bu. Yang namanya riado tuh kerja. Di dapur tuh kayak Pak Min. Kerja tuh kayak orang Madura. Itu baru namanya riado. Ini riado ganggu orang tidur. Nggak boleh. Jadi bagusnya gimana Pak Haji? Langsung dipukul pakai batu gede.